إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya ada sebuah sifat yang sangat terpuji, yang mana apabila seorang manusia memiliki sifat ini, maka dia akan terus bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak gampang meremehkan nikmat-nikmat Allah, tidak mudah menggerutu, tidak mudah mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Apa yang sudah ada diberikan oleh Allah, apa yang ada sekarang ini, maka dia akan pandai untuk mensyukurinya, dan dia akan menjaga yang halal dan akan serta-merta menjauhi yang haram. Sifat apakah itu? Ketahuilah bahwasanya sifat yang sangat mulia ini, dia adalah sifat qanaah. Tentu jamaah mungkin sering mendengar kata-kata qanaah. Apa itu qanaah? Para ulama menjelaskan bahwa qanaah yaitu ar-ridha bima a'tallahu ta'ala. Ridha atas apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Ridha atas apa-apa yang Allah sudah bagikan kepada kita dari nikmat-nikmat dan rizkinya. Ada yang Allah berikan banyak, ada yang Allah berikan sedang, ada yang Allah berikan sedikit, bahkan yang sedikit sekali. Tapi ridho dengan apa-apa yang Allah bagikan, ridho dengan apa-apa yang Allah takdirkan, maka itulah qanaah. Ulama yang lain juga mendefinisikan qanaah yaitu ar-ridha bima dunal kifayah wa tarku tashawuf ila al-mafqud. Meninggal yaitu qanaah, kata para ulama, adalah ridho atas apa-apa yang Allah berikan meskipun kadang-kadang tidak cukup, dan meninggalkan berangan-angan terhadap sesuatu yang belum ada, dan senantiasa wal istighna'u bimal bil mawjud, dan merasa cukup dengan apa yang ada sekarang. Maka ini yang dimaksud dengan qanaah. Umat al-Islam, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Maka seringkali kita mendengar kata-kata qanaah, namun kadang-kadang mengimplementasikannya, mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang sulit. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan. Kadang-kadang hati sempat menggerutu, kadang-kadang lisannya seringkali menggerutu. Aduh, kenapa begini ya Allah? Bukankah saya rajin sholat tapi omsetnya begitu-begitu saja? Si fulan kadang-kadang dia musyrik, dia kafir, dia enggak rajin sholat tapi omsetnya di mana-mana dan seterusnya. Maka hati-hati, sifat yang seringkali menggerutu, lisan yang seringkali menggerutu, dan yang seringkali membanding-bandingkan rizkinya dengan rizki orang lain yang kadang-kadang sangat mapan. Ini kadang-kadang suka membanding-bandingkan. Akhirnya apa yang Allah berikan saat ini tidak pandai ia syukuri. Apa faktor utamanya? Sebab utamanya adalah kadang-kadang sifat qanaah belum terpatri di dalam hatinya, belum merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Umat al-Islam, maka milikilah sifat yang terpuji ini. Teruslah qanaah, karena qanaah itu adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang takwa, maka beliau mengatakan al-khawfu minal jali wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apa itu takwa, beliau menjawab takwa yaitu orang yang senantiasa takut kepada Allah, takut dengan azab-azab Allah. Kemudian orang yang senantiasa mengamalkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa ridho, orang yang senantiasa qanaah. Meskipun kadang-kadang omsetnya, rizkinya diberikan sedikit, tetap dia ridho, tetap dia qanaah. Dan yang terakhir, orang-orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk menuju hari akhirat nanti. Maka qanaah ternyata adalah indikasi dari orang-orang yang bertakwa. Umat al-Islam, kemudian ketahuilah bahwasanya sifat qanaah menghantarkan kepada kebahagiaan. Jika ingin bahagia dunia dan akhirat, sukses dunia dan akhirat, milikilah sifat yang terpuji ini, yaitu sifat qanaah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qad aflaha man aslam." Sungguh telah beruntung, telah sukses orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang tunduk patuh dengan syariat agama Islam. Qad aflaha man aslam wa ruzika kafafan, dan dia diberikan rizki yang cukup. Wa ruzika kafafan, dia diberikan rizki yang cukup. Qad aflaha man aslam wa ruzika kafafan, maka sungguh telah beruntung orang yang Islam dan sungguh dia telah diberikan rizki yang cukup. Kemudian wa qanna'ahu Allah bima atah, dan Allah berikan qanaah terhadapnya atas apa-apa yang telah Allah berikan. Hadis riwayat Muslim. Umat al-Islam, maka dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sifat qanaah, kalau betul-betul kita memiliki sifat qanaah, maka akan mendatangkan kesuksesan, akan mendatangkan kebahagiaan. Maka muhasabah diri kita selama kita hidup ini. Apabila kita masih menggerutu, masih merasa tidak cukup, sudah dikasih istri satu masih belum cukup, mintanya 4, padahal yang satu saja dizalimi terus. Kemudian omsetnya diberikan 1 juta sebulan, alhamdulillah, masih menggerutu, pinginnya 1 M, pinginnya 10 miliar dan seterusnya, pingin masuk di parlemen, DPR dan seterusnya. Sudah masuk DPR masih saja belum cukup, sudah 2 periode, minta lagi periode berikutnya masih tidak cukup. Ini gara-gara ada satu sifat yang hilang, yaitu sifat qanaah. Sudah ada rumah tempat berteduh, masih pingin lantai 4, lantai 10. Sudah punya mobil, masih pingin lirik mobil orang lain dan seterusnya. Ini gara-gara belum ada dalam hatinya terpatri sifat qanaah. Maka umat al-Islam, untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat,
untuk kita supaya bahagia di dunia? Simpel, kata Rasulullah. Cukup ketika kita miliki 3 hal ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Apa itu? Dari Salamah bin Ubaidillah, dari Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan Al-Khatmi, dari ayahnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi badani, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian berada di pagi hari, pertama aminan fi sirbi, aman rumah tangganya, aman keluarganya, istrinya alhamdulillah aman sehat tidak durhaka, anak-anaknya alhamdulillah aman sehat tidak durhaka, tetangganya alhamdulillah aman, rumahnya aman tidak ada kecurian dan seterusnya. Aminan fi sirbi, aman keluarganya. Yang kedua, mu'afan fi jasadih, barang siapa di pagi hari sehat badannya. Kadang-kadang ada orang bangun-bangun tidur tiba-tiba tidak bisa menggerakkan mulutnya, tiba-tiba tidak bisa menggerakkan tubuhnya sebelah. Kalau antum alhamdulillah pagi hari masih sehat badannya. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumih, dan ada makanan yang dimakan hari itu. Untuk sarapan alhamdulillah masih ada, untuk makan siang nanti alhamdulillah masih ada, untuk makan malam nanti masih ada. Rasulullah tidak mengatakan dia memiliki bekal sampai nanti berbulan, per tahun. Ada makanan hari itu, sarapan ada, untuk makan siang ada, makan malam ada, minimal hanya hari itu saja. Maka apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah seluruh dunia diberikan kepada orang tersebut. Cuman kadang-kadang kita tidak menyadari, pinginnya nikmat yang besar, pinginnya jabatan yang tinggi, padahal dia lupa kesehatan itu nikmat yang luar biasa. Ada masih makanan yang dimakan luar biasa. Karena ada orang yang kadang-kadang nggak bisa makan. Untuk sarapan ada, tapi kadang-kadang makan siangnya belum ada, makan malamnya belum ada. Kalau kita, antum alhamdulillah, bukan cuma hari itu, untuk 1 minggu, 1 bulan, insya Allah ana yakin masih ada. Terus apa alasannya tidak menghadirkan qanaah? Apa alasan kita tidak menghadirkan qanaah? Maka umat Islam, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, 3 hal ini apabila ada pada seseorang, maka dia akan bahagia seolah-olah seluruh dunia diberikan kepadanya. Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya. Hadis riwayat Ibnu Majah At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Umat Islam, maka oleh karena itu, tatkala kita memiliki sifat qanaah, maka apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan dalam syairnya, idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Apabila engkau betul-betul memiliki hati yang qanaah, maka engkau dan raja-raja dunia, presiden-presiden dunia sama. Jokowi tidur di kasur yang empuk di istana, antum hanya karpet biasa, itu pun tipis, sama. Dia nyenyak tidur, antum alhamdulillah meskipun banyak nyamuk tidur juga, ngorok juga, alhamdulillah. Jangan suka dibanding-banding, ya Allah, saya masih ngontrak karpetnya tipis, kok presiden sudah empuk Mercedes dan seterusnya. Ya Allah, jangan membanding-bandingkan. Kuncinya kata Rasulullah, kuncinya kata Imam Asy-Syafi'i, 1, miliki sifat qanaah. Belum tentu yang pakai mobil lebih bahagia daripada antum yang hanya pakai sepeda. Kadang-kadang yang pakai mobil mikirin cicilannya, mikirin nanti kalau ke bengkel harus bayar sekian, belum lagi pajaknya kadang 5 juta, 7 juta, 15 juta. Antum sepeda, dia pergi kajian, antum sama juga pergi kajian, alhamdulillah sama. Masya Allah, dia kalau makan di KFC, antum hanya kangkung, hanya pakai teri, sambal terasi, alhamdulillah.
kenyang, kita kenyang, bahagia dengan keluarga sederhana. Monggo ente bahagia di KFC, monggo ente bahagia di mall, tapi bukan begitu kebahagiaan kami. Ente beda, kami juga beda. Ini bahagia qanaah. Idza ma kunta dha qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Jika engkau benar-benar memiliki hati yang qanaah, maka engkau dan raja-raja dunia itu sama. Cuman PR kita adalah kadang-kadang qanaah belum terpatri dalam hati kita, akhirnya suka membanding-bandingkan. Akhirnya yang ada dalam hidupnya menggerutu. Ya Allah, 10 tahun masa saya masih ngontrak, yang lain sudah punya rumah sendiri. Allah suka membanding-bandingkan. Akhirnya kesehatan tidak disyukuri, maka tiap hari dia tidak syukuri. Ini penyakitnya. Tidak memiliki sifat qanaah, suka melihat orang yang lebih mapan, dia tidak mau melihat orang yang lebih rendah darinya. Maka oleh karena itu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ingin memberikan kita resep, kunci agar kita jangan sampai meremehkan nikmat Allah, agar mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Rasulullah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru nikmatallahi 'alaikum." Muttafaqun alaih. Nabi memberikan kita solusi agar kita mampu mensyukuri nikmat Allah dan tidak gampang mengkufurinya. Apa kata Nabi? Lihat orang yang standar kehidupannya di bawah kalian, dan jangan suka melihat orang yang di atas kalian dalam urusan dunia. Maka itulah sesuatu yang lebih bagus, yang lebih afdal, cara yang paling baik agar jangan sampai mudah kalian meremehkan nikmat-nikmat Allah. Maka Syekh Utsaimin menjelaskan hadis ini maknanya, lihat orang yang lebih bawah dari kita, maksudnya dalam perkara-perkara dunia. Adapun lihat orang yang di atas kita, ini dalam perkara akhirat, agar kita fastabiqul khairat. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mampu memiliki sifat yang terpuji ini, yaitu sifat qanaah, sehingga apa yang sudah Allah berikan sekarang mampu kita syukuri, sehingga dengan bersyukur, insya Allah Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. Maka kuncinya adalah mari kita qanaah, ajarkan istri kita qanaah, anak-anak kita qanaah, hindari serta menggerutu dan membandingkan dengan yang lain. Apa yang sudah ada sekarang, alhamdulillah, inilah nikmat yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka mudah-mudahan sifat qanaah dan sifat-sifat terpuji yang lainnya mampu kita pahami dan kita miliki, agar betul-betul kita fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أمة الإسلام، jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena dialah zat yang maha mengabulkan doa-doa kita, zat yang maha mengetahui segala kondisi-kondisi dan kebutuhan kita. Maka di hari Jumat yang mulia ini, terus perbanyak untuk bersolawat, terus perbanyak berinfak dan bersedekah, dan terus perbanyak berdoa kepada Allah, karena ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi kita orang-orang mukmin. Maka jangan lupa untuk terus berdoa
Mudah-mudahan Allah berikan kita kehidupan yang hasanah baik di dunia maupun di akhirat, dan kita memiliki sifat-sifat yang terpuji, terutama sifat yang kita sampaikan tadi, yaitu sifat qanaah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.